Mati leader Gereja UTM Miftahul Huda beserta segenap panitia dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Lukmana, biasa dipanggil Lukman, tapi tidak bisa dipanggil sayang karena nanti ada yang marah. Saya di sini sebagai core tim GDSC UTM di bagian Public Relation dan juga sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara pada siang hari ini, yang pastinya akan berlangsung seru dan juga berbagai ilmu yang baru setiap sesinya. Info session ini terdiri dari 2 sesi materi yang berkisar 45 menit materi inti dan juga tanya jawab sebanyak 15 menit. Yang dimana saya di sini akan membacakan peraturan info session kita siang hari ini terlebih dahulu. Harap disimak dengan baik-baik. Peraturan peserta info session GDSC UTM 2021. Yang pertama, info session dilaksanakan via aplikasi Google Meet, Minggu 19 September 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu link info session akan di-share beberapa menit sebelum acara dimulai. Peserta diharapkan menjaga kondusivitas saat info session berlangsung. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera atau on-cam apabila kondisi memungkinkan. Bila mana tidak memungkinkan, dipersilakan untuk off-kan kamera. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Peserta diizinkan bertanya dan menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab telah dimulai. Peserta diwajibkan mengikuti rangkaian acara hingga akhir, dan juga untuk sesi tanya jawab tersendiri akan dilaksanakan dengan prosedur mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar dengan format nama underscore instansi atau menyalakan fitur raise hand yang nanti akan dipilih oleh saya sendiri selaku moderator. Untuk susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua opening speech oleh Bapak Sigit selaku Faculty Advisor GDSC UTM, yang ketiga ada materi pertama dan juga sekaligus Q&A, lalu yang keempat ada materi kedua sekaligus Q&A, dan terakhir sesi foto bersama beserta penutup. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja beralih ke susunan acara yang kedua yaitu opening speech oleh Bapak Sigit selaku Faculty Advisor GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Bapak Sigit, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku ya ini bertindak sebagai fakulti advisor di acara GDSC Google Developer Student Club. Oke. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari GDSC yang telah bersusah payah untuk membuat acara ini dan digunakan untuk promosi, karena GDSC yang ada di Unijoyo ini tahun pertama ya, baru berdiri sekarang. Nah, ini kemarin saya dapat informasi seperti itu, dan acara kali ini digunakan untuk memberikan informasi apa saja yang akan dilakukan oleh GDSC ini, GDSC Unijoyo. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa baik yang dari Universitas Trunojoyo maupun dari luar Universitas Trunojoyo. Nah, tanpa kehadiran Anda semua, acara yang digagas oleh rekan-rekan dari GDSC Unijoyo ini juga tidak akan bisa dilaksanakan. Oke, saya harap juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir bisa mengikuti acara ini sampai selesai sehingga ke depannya tahu apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh GDSC Unijoyo ini. Semoga ke depannya bisa berjalan dengan lancar, GDSC ini bisa tetap tetap ada gitu ya, jangan sampai didirikan untuk atau dibuka untuk ditutup, jangan sampai seperti itu, karena melihat info yang diberikan ke saya sebenarnya ini ajang bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan diri,
Nah, di sini bisa melakukan kegiatan workshop ataupun bisa di sini ada kompetisi tentang apa namanya ya apa saja yang dibawahi oleh Google Developer Student Club ini. Nah, ini kan berarti uh, adalah fasilitas sebenarnya kan fasilitas untuk Anda mengembangkan diri. Jadi harapan saya semoga acara ini bermanfaat dan kedepannya juga bisa lebih baik lagi dan bisa dilanjutkan oleh adik kelasnya. Jangan sampai ada setelah itu vakum. Nah, kita dari jurusan, tepatnya dari jurusan Teknik Informatika, bersedia untuk mendukung apa yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa ini supaya kegiatan yang Anda bikin ini bisa berjalan dan bisa bermanfaat. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan karena kalau terlalu lama juga mungkin rekan-rekan sudah menunggu apa sih yang info apa yang bisa didapat dari acara ini. Ya silahkan nanti dicatat, difahami, dan kalau tidak mengerti mungkin ditanyakan. Nah, seperti apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan dari GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Oke, supaya tidak terlalu lama, saya akhiri sambutan saya sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sigit selaku Faculty Advisor Universitas Trunojoyo Madura khususnya di GDSC ini, dan juga setelah opening speech telah dilakukan oleh Bapak Sigit, kita kembali pada rangkaian materi atau rangkaian acara inti, yaitu penyampaian materi yang pertama, yang dimana sesi pertama hari ini kita mengangkat tema All About GDSC UTM, semua tentang GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Apa sih GDSC, terus bagaimana terbentuk dan lain sebagainya, atau segala halnya yang nanti akan disampaikan oleh Miftahul Huda sebagai leader GDSC UTM di tahun ini. Dan juga tentunya sebelum kita mengulik materi apa saja di pada kali ini, khususnya sesi pertama, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae pemateri pertama terlebih dahulu. Atas nama Miftahul Huda, jurusan Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, dengan pengalaman Innosoft Transsystem Surabaya Full Stack Web Developer Juni 2018 hingga Agustus 2019, lalu pesan lokal Surabaya Frontend Web Developer, dan juga untuk awardnya Third Hackathon Fine IT UGM Universitas. Halo, apakah Kak Huda sudah siap? Halo, ya sudah. Oke, berhubung Kak Huda sudah siap, tanpa menunggu waktu lama untuk mengefektifkan waktu, saya langsung serahkan ke Kak Huda, kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara pertama kita dari Google Developer Student Club Universitas Trunojoyo Madura. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sigit sudah meluangkan waktunya untuk memberikan opening speech pada hari ini, dan juga terima kasih pada segenap media partner yang sudah mendukung untuk menyebarkan event pertama kita pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat? Oke, kalau sudah terlihat, saya mulai untuk menjelaskan apa sih itu Google Developer Student Club di chapter Universitas Trunojoyo Madura. Di tadi sudah disebutkan oleh Kak Lukman juga terkait profil saya. Saya Miftah Huda, bisa dipanggil Huda. Sekarang diberi amanah untuk menjadi lead di GTSC chapter Universitas Trunojoyo Madura. Oke. Sebelum itu, mungkin saya mau memutar video terlebih dahulu terkait apa itu Google Developer Student Club. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk bekerja. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that they provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke, itu tadi penjelasan singkat terkait apa itu Google Developer Student Club. Terus ini ada juga salah satu video di mana ada Google Developer Student Club dari Jogja yang punya impact di masyarakat. Seorang developer karena website bisa Android teknologi. Awalnya Hasto bukan merupakan seorang yang percaya diri, namun setelah dia ikut DSC, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih tertarik untuk mendalami skill di bidang pemrograman Android. Saya belajar membuat aplikasi untuk orang yang percaya seperti saya. Saya bangga dengan Hasto karena selama Hasto join di DSC, dia memiliki progres yang cukup signifikan. Aku senang bisa jadi senang dari dunia asal.
ceritanya inspirasi ya dari teman-teman semua. Nah, dari GDSC sendiri, seperti yang sudah dijelasin tadi di video pertama, jadi GDSC merupakan program dari Google Developer, di mana di masing-masing universitas itu ada. Jadi ada beberapa universitas yang mendaftar dan mengajukan ke Google untuk nantinya akan diadakan atau ada GDSC di kampus tersebut. Salah satunya di Trunojoyo, Madura. Nah, dengan bergabung di GDSC, jadi GDSC ini sebagai wadah bagi teman-teman mahasiswa entah dari UTM ataupun dari luar UTM itu bisa bergabung menjadi menjadi saling kolaborasi sebagai member dari GDSC untuk mengembangkan pengetahuan dalam lingkungan belajar peer-to-peer dan membangun solusi untuk komunitas di sekitarnya. Jadi tujuan adanya GDSC sendiri itu di mana kita sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama belajar entah dari workshop ataupun seminar ataupun hal-hal yang lain. Terus tujuan akhirnya adalah gimana caranya kita ngebangun solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi tujuan dari adanya Google Developer Student Club itu seperti itu. Nah, di Trunojoyo Madura sendiri itu baru tahun ini, bulan Juli kemarin, itu awal dari perjalanan Google Developer Student Club di UTM. Nah, tujuan dengan adanya Google Developer Student Club di kampus UTM ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk bergabung, terus berkolaborasi, belajar bareng untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang teknologi, terutama teknologi yang dipakai oleh Google. Nah, teman-teman bisa buka websitenya GDSC di sini, atau juga bisa follow Instagramnya di gdsc.trunojoyo. Nah, jadi kami meskipun namanya Universitas Trunojoyo Madura, kami juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang pengen belajar ataupun berkolaborasi bareng-bareng. Itu nggak hanya dari Madura aja, jadi bebas meskipun teman-teman dari luar Madura ataupun luar Pulau Jawa itu juga bisa bergabung di GDSC di tahun pertama di tahun 2021 ini. Nah, ini ada satu video lagi, mungkin saya coba play. Ini dari DSC Pens. Saya dilahirkan di Bojonegoro. Ibu saya mendidik saya boleh bermain, tapi bermainnya itu nggak boleh jauh-jauh. Saya melihat kakak saya kebanjiran, yang paling parah itu tahun 2007, di mana rumahnya itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan kakak saya itu kehilangan. Kemarin ya lumayan, kemarin. Ya. Kalau airnya semakin tinggi kan, nggak bisa lalu lintas kendaraan kan nggak bisa lewat, kita biasanya pakai perahu. Palingnya kalau udah agak parah lagi kita ngungsi. Warga juga pasti resah, kalau enggak sebelumnya belum diberitahu kan resah. Kalau sudah diberitahu kan nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di Pens ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari Dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut bersama tim untuk membuat aplikasi Elfloat. Alatnya itu bersifat kayak misal di sini bakalan ada banjir, dari pemerintah bakalan langsung, tidak berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan data kami, itu berdasarkan dari WhatsApp. Nanti setelah itu penduduk bisa ke posko terdekat. Di sini ada lokasi poskonya. Terus kita bisa kayak ngeset arahnya belok kiri maupun belok kanan gitu ada. Karena kita memanfaatkan teknologi arahan juga dari Google. Oke, sudah selesai? Oke, selesai. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro.
Kalau sekarang kalau ada aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga langsung otomatis langsung tahu. Di sini kita milih Balai Desa Mulia Agung, Belanja ya. Arah. Ya. Di sini kita bisa lihat di posko ini Saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk kakak saya. Jadi itu salah satu cerita dari teman-teman GDSC PENS yang membangun aplikasi untuk reminder banjir buat membantu ngatasin masalah di Bojonegoro. Nah, oleh karena itu tujuan dari GDSC sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama, membantu teman-teman mahasiswa untuk menjembatani gap apa yang dipelajari di dunia perkuliahan dengan yang ada di industri. Terus yang kedua, belajar dan berbagi wawasan dengan mentor yang sudah expert di bidangnya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memberikan impact untuk membantu komunitas lokal dan menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Itu tujuan dari GDSC. Nah, kegiatan di GDSC sendiri itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada info session yang kita lakukan sekarang. Lalu ada study jam, terus ada hands-on workshop. Jadi study jam nanti teman-teman belajar ada Kotlin, terus ada machine learning, maupun ada web juga. Lalu ada hands-on workshop, jadi teman-teman bakal belajar untuk nyoba coding mulai dari awal sesuai sama kurikulum yang nanti akan kami susun sesuai dengan kurikulum dari Google. Nah, lalu selanjutnya ada group project discussion, ada speaker session, sama collaborate with us. Nah, group project discussion ini digunakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi bersama member ataupun dengan core team untuk menyelesaikan atau membuat aplikasi yang nantinya dapat dimajukan atau dilombakan di kompetisinya Google. Jadi Google punya kompetisi namanya Google Solution Challenge. Jadi itu kompetisi di seluruh dunia, di mana dari masing-masing GDSC itu nanti akan bertanding menyelesaikan masalah dari SDG. Gimana cara bikin aplikasi yang bisa nyelesain masalah-masalah yang ada di SDG. Lalu ada speaker session, seminar pada umumnya, dan collaborate with us. Jadi teman-teman yang punya event atau ingin berkolaborasi dengan Google Developer Student Club Universitas Trunojoyo Madura, kami sangat open buat kolaborasi agar semakin banyak dari teman-teman yang terbantu dan misi untuk membantu komunitas yang ada di sekitar itu bisa tercapai. Nah, lalu ini ada struktur tim dari Google Developer Student Club UTM. Yang pertama ada saya, Huda, lalu ada Bapak Sigit Susanto Putro yang tadi sudah memberikan opening speech sebagai faculty advisor. Lalu di sini ada creative designer, ada Mbak Intan, lalu Mbak Indah, dan juga Mbak Endah. Jadi creative designer ini nanti untuk membantu mengurusi segala hal terkait desain dari GDSC Trunojoyo Madura. Dan juga teman-teman yang bisa berkolaborasi, misalkan tanya terkait desain dan lain sebagainya. Lalu ada juga bidang research and development. Jadi ada Mas Robi yang jadi pemateri pada hari ini. Lalu ada Mas Muflihun sama Mas Zailani. Lalu untuk yang R&D ada juga Mas Heldi dan Mas Mudi dan Mbak Melania. Jadi teman-teman kalau misal punya kebingungan terkait tugas kuliah atau hal-hal yang lain teknis yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya-tanya ke nama-nama di sini. Lalu ada juga core team, jadi pengurus di bagian public relation untuk kerjasama dari GDSC UTM dengan pihak yang lain. Yaitu di sini ada Mbak Risma, terus Mbak Rizka, Mbak Erina, lalu ada juga Mas Alvin,
Mas Yusril dan Mas Nur Lukmana yang sekarang jadi moderator. Jadi tugas dari PR sendiri itu nantinya akan membantu kerjasama dari antara pihak GDSC dengan internal dari UTM maupun dari eksternal. Jadi seperti itu. Itu tadi untuk susunan dari tim dari GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Nah, selanjutnya kami juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bergabung sebagai member dari Google Developer Student Club UTM. Nah, syaratnya apa aja? Jadi syaratnya simpel. Jadi yang pertama mahasiswa IT ataupun non-IT di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak ngebatasin cuma mahasiswa IT aja, karena karena di sini kita sebagai komunitas, sebagai wadah atau platform buat teman-teman belajar. Jadi meskipun teman-teman masih belum pernah nyoba teknologi ataupun belum pernah nyoba coding dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa bergabung. Jadi jangan sungkan, kita open buat siapa aja yang mau bergabung. Lalu ini ada juga tertarik belajar teknologi, seperti desain, bisnis, dan lain sebagainya. Lalu mempunyai growth mindset dan willing to learn. Jadi teman-teman punya istilahnya nggak berhenti buat belajar hal baru. Jadi meskipun teman-teman udah paham akan suatu teknologi A, teman-teman masih bisa belajar teknologi B, C, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu teman-teman bisa diharapkan buat respect dengan orang lain. Jadi syarat bergabung dengan GDSC UTM sendiri itu seperti ini. Nah, apa sih benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika bergabung sebagai member dari Google Developer Student Club UTM? Yang pertama, memperoleh pengetahuan, skill baru di bidang teknologi maupun non-teknologi. Lalu teman-teman juga bisa menjalin relasi dengan mahasiswa dari kampus lain, dari GDSC UTM sendiri maupun dari GDSC yang lain. Lalu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ketika mengikuti acara tertentu yang diadakan oleh GDSC dan mendapatkan merchandise bagi yang beruntung di event-event tertentu dari Google. Jadi teman-teman ketika mendaftar sebagai member, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih dahulu daripada yang tidak bergabung sebagai member. Lalu yang terakhir ini bisa jadi portofolio pribadi bagi teman-teman yang bergabung jadi membernya dari Google Developer Student Club, karena Google Developer Student Club sendiri seperti yang saya jelaskan tadi itu memang langsung istilahnya kayak afiliasi atau didukung, disupport langsung dari Google. Jadi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung, teman-teman bisa langsung join aja di Discord kami. Jadi ini saya coba tulis di chat. Oke. Nah, itu teman-teman bisa langsung bergabung saja di Discord kami. Jadi di Discord kami nantinya akan ada banyak channel buat teman-teman belajar. Jadi buat teman-teman belajar atau mau tanya-tanya sesuatu terkait tugas kuliah ataupun hal-hal yang lain, itu bisa. Jadi teman-teman bisa langsung gabung aja di Discord dari GDSC. Nah, selain itu, saya juga ingin menginfokan dari Google sendiri, itu ada satu event yang sekarang sedang berlangsung, yaitu juara GCP. Jadi di sini teman-teman nanti belajar Big Data, Machine Learning, di mana teman-teman akan mendapatkan modul atau panduan dari Google. Jadi tinggal ngikutin aja step by step-nya. Meskipun teman-teman itu belum terlalu paham terkait teknologi ataupun Machine Learning dan Big Data, teman-teman bisa langsung daftar aja, nggak apa-apa. Dan nantinya apabila teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa bertanya. Jadi bisa bertanya di Discord dari GDSC UTM. Nah, di juara GCP sendiri, ini teman-teman bisa mendapatkan beberapa
merchandise atau hadiah dari Google, di mana yang paling gede itu hadiahnya ada dapat tas dan juga dapat tumbler, jadi lumayan, sama dapat subscription buat, kalau di Google namanya Quick Labs. Jadi teman-teman dapat subscription sebanyak 1 bulan. Nah itu biasanya kalau beli atau bayar itu ratusan ribu untuk dapetin kayak vouchernya. Oke. Lalu ini ada juga event dari Google bagi teman-teman yang tertarik buat belajar coding. Ini ada kompetisi namanya Kickstart Google. Jadi bisa diketik aja g.co/kickstart. Jadi itu ada tiap minggunya itu ada tantangan dari Google. Misal harus nyelesain bikin apa dan lain sebagainya. Jadi itu bermanfaat banget bagi teman-teman yang ingin lebih meningkatkan untuk skill coding dari teman-teman. Nah, yang terakhir mungkin ini ada quote yang menarik dari Nelson Mandela, di mana pendidikan itu adalah salah satu senjata paling bagus, yang paling powerful buat bisa merubah dunia. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi pendidikan itu bisa merubah dunia teman-teman dan juga dunia orang lain yang belum mendapat kesempatan yang sama seperti yang kita dapatkan sekarang. Jadi melalui GTSC ini diharapkan dari teman-teman bisa bertumbuh, bisa growth, atau bisa punya skill dan bisa mempersiapkan untuk ke next level. Misalkan ketika teman-teman udah lulus dari kuliah, teman-teman bisa minimal punya skill dasar terkait teknologi seperti itu. Ataupun teman-teman juga bisa bikin aplikasi seperti dari video-video tadi yang sama-sama bisa ngebantu masyarakat yang belum bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Mungkin itu. Nah, ya mungkin itu saja dari saya terkait perkenalan tentang Google Developer Student Club Universitas Trunojoyo Madura. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Lukman. Baik, terima kasih banyak Kak, sungguh luar biasa materi dari Kak Huda pada siang hari ini untuk materi pembuka, yaitu pengenalan Google Development Student Club, di mana mungkin teman-teman juga masih asing kan dengan istilah itu, apalagi teman-teman ini juga, yang ikut ini pastinya sangat-sangat menggilai mengenai teknologi, juga sangat-sangat antusiasme dalam belajar teknologi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menggunakan kolom komentar dengan format nama, _instansi, dan pertanyaannya. Ditunggu segera ya. Nah, sebelum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih Kak, mungkin Lukman dulu nih yang pengen tanya Kakak sebagai pembuka nih ya, moderator ya. Jadi Kak, seperti ini Kak, kan Lukman sendiri nih non-IT ya Kak ya, background Lukman kan ilmu komunikasi, bukan semacam teknik informatika dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak kita yang dari non-IT ini untuk istilahnya bisa bergabung lebih lanjut dan juga untuk belajar lebih mudah, ada tipsnya nggak sih belajar mengenai teknologi khususnya Google Developer ini gitu loh untuk anak non-IT di GDSC sendiri mungkin Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Lukman. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi kan kadang-kadang banyak dari teman-teman yang dari luar IT itu kadang minder gitu kan, minder buat bergabung di suatu komunitas seperti GTSC ini karena fokusnya memang di teknologi. Jadi Jadi dari GTSC sendiri itu kita nggak hanya belajar tentang teknologi sebenarnya, jadi kita juga belajar terkait desain, terus terkait bisnis, misalnya seperti bisnis startup dan lain sebagainya. Jadi dari teman-teman itu bisa mengembangkan skill. Jadi selain teman-teman seperti Mas Lukman tadi yang jago
public speaking misalkan. Nah itu kan dari Mas Lukman ketika udah jago dari public speaking, Mas Lukman pengen ngembangin lagi di skill yang lain, misalkan desain yang nanti bakal berguna ketika dibutuhkan, misalkan di waktu kuliah atau waktu apa ya setelah lulus kuliah dan lain sebagainya. Nah dari tips dari saya bagi teman-teman meskipun yang non IT itu nantinya kita di sini apa istilahnya kayak kita nggak cuma fokus di IT aja. Jadi kita emang tujuannya untuk teman-teman non IT gimana caranya dari teman-teman itu bisa tertarik belajar teknologi. Dimana kan kalau kita pikirkan sekarang teknologi kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu kan berkembang dengan sangat pesat kan. Nggak cuma dari sisi programming ataupun desain seperti aplikasi yang kita pakai, terus desain-desain yang dipakai untuk perkuliahan dan lain sebagainya itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi di GDSC sendiri kita nggak khusus untuk IT aja, tapi gimana kita caranya membuka diri bagi teman-teman semua untuk belajar tentang yang ada kaitannya dengan teknologi. Jadi seperti tadi kayak coding, terus desain, dan juga bisnis. Jadi seperti itu, Mas Lukman. Oke, berarti ini sangat recommended untuk teman-teman non-IT juga ya, Kak ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi member Google Developer Student Club, nah jangan ragu, jangan bimbang, langsung klik di Discord, linknya sudah ada di komentar, dan nanti kita akan bertemu kembali di event-event yang sangat menarik selanjutnya yang tentunya tidak tertinggal zaman dan juga tidak tertinggal teknologi. Nah, mungkin Kak, ini sedikit lagi nih Kak, satu lagi dari Lukman nih, terakhir nih pertanyaan, karena mungkin teman-teman juga sudah sangat jelas untuk mendengarkan dari materi Kakak nih. Kan Kakak tadi bilang nih Kak, bahwasanya kalau yang mau bekerja sama dengan kita sangat open untuk misalkan menjadi materi atau misalkan media partner dan lain sebagainya. Nah, untuk caranya tersendiri gimana sih Kak, biar teman-teman ini tahu gitu loh nanti prosedurnya seperti apa? Oke, terima kasih Mas Lukman pertanyaannya. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin kolaborasi atau kerjasama dengan Google Developer Student Club dari Universitas Unijoyo Madura, itu teman-teman bisa mengikuti sosial media yang ada di sini. Jadi kami akan menginfokan lebih lanjut terkait bagaimana sih cara kolaborasi dari GDSC dengan komunitas yang mungkin dari teman-teman ikuti. Jadi dari GDSC sendiri itu open speaker. Jadi maksudnya open speaker, kita bisa berkolaborasi untuk teman-teman yang membutuhkan speaker terkait seperti bidang coding di web Android seperti Flutter ataupun desain dan startup. Nah itu teman-teman bisa ikuti informasi lebih lanjut nanti di Instagramnya gtsc.unijoyo. Jadi itu untuk username-nya. Mungkin itu Mas Lukman. Oke, berarti tidak lupa teman-teman untuk selain menjadi member dari GDSC, jangan lupa juga follow Instagram dan juga beberapa sosial media dari GDSC itu sendiri untuk info lebih lanjut bagaimana sih bekerja sama dengan GDSC UTM. Nah, kalau begitu Kak, mungkin teman-teman juga sudah sangat jelas mendengarkan materi dari Kakak nih Kak. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita melanjut ke materi yang kedua, saya ingin dengar terlebih dahulu nih Kak, penutup dari Kakak sepatah dua patah kata, semangat atau motivasi untuk teman-teman yang hadir di sini. Oke, mungkin kalimat terakhir dari saya untuk presentasi pada hari ini itu teman-teman, saya ngambil dari moto GDSC juga. Jadi
berkolaborasi, terus belajar bersama, bertumbuh. Jadi seperti itu. Maksudnya. Oke, sangat luar biasa. Jadi sangat-sangat menginspirasi dan juga sangat-sangat menarik untuk materi pertama pada hari ini mengenai info session GDC UTM. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Huda yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini untuk sesi pertama. Terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya. Sama-sama. Ya, baik, selanjutnya kita akan terlanjut ke pemateri yang kedua yang tentunya tidak kalah seru, tidak kalah menarik, dan juga mungkin pemateri yang kedua ini sudah stay dari awal nih teman-teman, sudah sangat antusias sekali. Nah, sebelum itu, jadi untuk sesi kedua ini atau pemateri yang kedua ini kita akan membahas mengenai Flutter in Nutshell oleh siapa lagi kalau bukan Kak Robi Alamsyah, yaitu Kortim GDSC, yang dimana sama seperti pemateri pertama, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae Kak Robi terlebih dahulu. Atas nama Robi Alamsyah, pendidikan lulusan dari SMK 1 Jember, jurusan Multimedia, lalu Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, untuk pengalaman kerja sendiri sebagai mobile programmer pada 2019 di Solid Studio Bangkalan, Indonesia, dan juga untuk skillnya nih teman-teman sungguh sangat luar biasa. Bisa di game development, Flutter, Android development, Python, dan juga public speaking yang tentunya sangat-sangat diimbangi dengan hal-hal yang lainnya. Kalau begitu, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Halo Kak Robi. Halo Mas Nur Nurpana. Baik nih Kak, mungkin teman-teman sudah sangat antusias. Apakah Kakak sendiri gimana nih Kak? Udah siap belum nih Kak menyapa Kak? Oh, udah sabar banget nih mau menyampaikan materi Kak. Aduh, sangat luar biasa. Kalau begitu, berhubung Kak Robi ini sudah sangat antusias dan sudah tidak sabar untuk menyapa dengan teman-teman, saya langsung alihkan kepada Kak Robi, disilakan. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah tampil ya layarnya ya? Sudah, Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Miftahul Huda selaku Google Developer Student Club Leader, dan juga Mas Nur Lukmana selaku moderator, dan juga Pak Sigit Susanto Putra selaku Faculty Advisor GDSC Chapter UTM. Dan juga tentunya dengan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk menghadiri acara Info Session GDSC Trunojoyo Madura ini. Oke, perkenalkan nama saya Robi Alamsyah, saya Kortim GDSC Chapter Universitas Trunojoyo Madura di bidang Research and Development. Dan saat ini saya juga bekerja sebagai programmer di salah satu startup lokal yaitu Solid Studio. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi teknikal, namun kita nggak ngoding dulu untuk saat ini. Jadi di sini kita akan membahas Flutter in Nutshell, yang dimana pembahasan pada sore hari ini itu akan membahas tentang perkenalan dengan Flutter. Dan tentunya langkah awal untuk teman-teman yang pengen menjadi Flutter developer. Oke, next. Jadi apa sih itu Flutter? Secara garis besar, Flutter adalah sebuah framework yang dibuat oleh Google untuk menciptakan sebuah aplikasi cross-platform hanya dengan satu code base. Nah, jadi Flutter ini diciptakan oleh Google dengan tujuan utama itu untuk menciptakan aplikasi cross-platform. Jadi maksudnya cross-platform di sini, ketika kita mendesain sebuah aplikasi, kita mengembangkan sebuah aplikasi yang kita kembangkan ini bisa kita deploy atau kita compile ke banyak platform sekaligus. Salah satunya itu Android, iOS, web, dan juga desktop. Hanya dengan satu bahasa utama aja yang kita pakai. Nah, karena Flutter ini adalah sebuah framework, otomatis dia itu berdiri di atas satu bahasa tertentu. Yaitu bahasanya itu Dart. Flutter ini kita pakai bahasa Dart sebagai bahasa utamanya. Dan ini tentu saja menjadi sebuah kelebihan yang sangat-sangat istimewa dari Flutter, karena ini akan menghemat banyak waktu. Misalkan nih, teman-teman pengen bikin suatu aplikasi, di mana aplikasi ini ditunjukkan untuk pengguna Android dan juga iOS.
Nah, otomatis kalau teman-teman mengembangkan aplikasinya itu menggunakan bahasa alami masing-masing platform, jadi di Android sendiri, di iOS sendiri, itu otomatis akan memakan banyak waktu. Dan dengan Flutter ini, itu teman-teman bisa mempersingkat waktu itu hampir 50%. Jadi cukup sekali ngoding udah bisa langsung dipakai di Android dan juga di iOS. Nah, hanya saja mungkin ada juga kekurangan yang cukup tricky nih, karena penggunaan waktunya itu lebih singkat, artinya kita cukup ngoding sekali, otomatis kalau kita kerja di bidang development menggunakan Flutter, mungkin gaji kita juga akan dipotong setengahnya. Mungkin kayak gitu ya, kurang tahu juga. Oke, next. Nah, untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi https://flutter.dev. Ini website resminya si Flutter yang dibuat oleh Google. Oke, hal menarik lain tentang Flutter. Flutter diciptakan untuk membuat aplikasi Fuchsia OS. Nah, awalnya ultimate goals dari Flutter ini itu diciptakan untuk membuat aplikasi untuk OS terbaru yang sedang dikembangkan oleh Google, yaitu Fuchsia OS. Nah, Fuchsia OS ini udah beda banget sama OS-OS sebelumnya, misalkan kayak Android dan juga iOS, itu udah beda banget. Dan tujuan paling ultimate dari Flutter itu diciptakan untuk Fuchsia OS. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa banyak aplikasi Android dan juga iOS yang sudah dikembangkan menggunakan Flutter. Nah, kalau nggak salah itu salah satu contohnya ini. Aplikasi Grab tapi yang untuk merchant, untuk tokonya. Itu udah pakai Flutter dikembanginnya. Dan yang kedua adalah Flutter 1.0 atau versi pertama itu dirilis tanggal 4 Desember 2018. Sebenarnya Flutter itu udah ada sejak tahun 2017. Hanya saja versi stable-nya, versi rilis utamanya itu dirilis tanggal 4 Desember 2018. Dan saya sendiri mulai belajar Flutter itu sekitar akhir 2019, antara November-Desember. Jadi pada saat itu Flutter itu sekitar umur 1 tahun itu saya baru belajar Flutter. Nah, dan yang ketiga seperti yang disebutkan barusan, Flutter menggunakan Dart sebagai code base. Nah, jadi bahasa Dart ini sebenarnya cukup signifikan sama bahasa-bahasa lain. Sintak-sintaknya itu juga nggak banyak berubah. Tapi meskipun kita menggunakan Dart sebagai code base-nya, itu sebenarnya Dart ini hanya sebagai apa ya istilahnya, mungkin sebagai perantara atau jembatan ke coding natif masing-masing platform. Jadi misalkan kita nih bikin aplikasi pakai Flutter, ngodingnya pakai Dart, dan aplikasi ini kita compile atau kita tujukan untuk Android. Nah, si Dart ini tetap akan dijalankan di dalam JVM-nya atau Java Virtual Machine dari si Android itu sendiri. Begitu juga dengan iOS, si Dart ini akan diproses oleh Swift itu sendiri. Di mana Java dan Swift ini, itu Java itu bahasa natifnya Android, dan Swift atau Objective-C itu juga bahasa natifnya dari iOS. Dan yang keempat itu Flutter 2.0 itu mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi di acara Flutter Engage sekitar beberapa bulan yang lalu, itu Flutter versi 2 ini udah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Mulai dari yang paling mencolok adalah Flutter untuk web itu udah stable, di mana sebelumnya di versi 1 itu Flutter untuk web itu masih dalam beta channel, alias masih uji coba dan belum disarankan untuk digunakan. Nah, tapi di versi 2.0 ini dia itu sudah mengalami perubahan yang signifikan, peningkatan yang signifikan, di mana Flutter untuk web itu udah stable. Jadi sudah sangat boleh untuk digunakan dalam membuat aplikasi web. Seperti itu. Dan juga pendukungan yang bernama null safety. Nah, null safety di sini sebenarnya ada beberapa developer yang merasa malah null safety ini merasa makin sulit gitu loh. Jadi gimana? Jadi null safety itu apa? Jadi misalkan kita punya sebuah data, sebuah kotak penyimpanan data, kotak itu tidak boleh kosong. Jadi misalkan ada kotak nih,
Kotak ini nggak boleh dibiarkan kosong, jadi harus ada isinya. Itu null safety namanya. Nah, kalau dia itu nggak ada isinya, itu otomatis akan membawa error pada codingannya. Ya, codingannya bakal langsung dikasih tahu sih errornya di bagian mana, kenapa kok error. Hanya saja itu mungkin agak cukup tricky dan juga cukup menyulitkan. Tapi itu bagus sih, itu perkembangan yang bagus demi sebuah keamanan data. Dan selanjutnya di Flutter 2.0 ini itu juga ada banyak perubahan dari struktur codingnya, struktur widget, dan segala macam. Itu banyak yang berubah, banyak juga yang deprecated, alias sudah nggak digunakan lagi. Tapi beberapa hal yang deprecated ini, alias yang nggak berlaku, itu tetap bisa digunakan tapi tidak disarankan. Jadi kalau teman-teman udah ngoding Flutter nanti dan pakai salah satu komponen yang nggak berlaku, itu nanti di text editornya itu bakal dicoret. Itu tandanya itu bakal seharusnya ada suatu komponen yang bisa menggantikan komponen yang sudah nggak berlaku itu. Itu yang namanya deprecated. Oke, next. Nah, jadi apa yang hebat dari Flutter? Di sini saya cukup mengutip 3 poin utama yang menurut saya itu cukup hebat dari Flutter. Jadi ada fast development, expressive and flexible UI, dan juga native performance. Nah, fast development di sini itu ditargetkan dengan fitur yang bernama hot reload. Jadi Flutter ini punya fitur namanya hot reload. Dengan hot reload ini itu teman-teman bakal sangat menghemat waktu ketika mengembangkan aplikasi dengan Flutter. Nah, jadi seperti contoh GIF yang tertera di samping, itu dia itu mengubah teks clicked menjadi tapped, kemudian dia mencet Ctrl S, di mana itu fungsinya untuk save. Nah, ketika save ini itu aplikasinya bakal langsung berubah sesuai dengan apa yang kita ubah. Dan tentunya tanpa kehilangan status aplikasi pada saat itu. Jadi misalkan di situ nilai angkanya itu misalkan 2, dan kita melakukan perubahan. Kemudian perubahan itu kita save, dan angka 2 ini akan tetap bernilai 2. Artinya nggak kembali ke nilai awalnya, yaitu 0. Dan fitur ini itu sangat membantu. Nah, berbeda dengan Android Native ya. Karena Android Native itu ketika kita pengen nge-build, itu ada yang namanya Gradle build, dan itu prosesnya cukup lama, apalagi didukung dengan perangkat yang kurang mumpuni ya. Mungkin untuk sekarang Android Studio udah cukup stable, tapi dulu waktu saya awal belajar Android Native itu sekitar tahun 2016-2017, itu masih versi 2 sekian untuk Android Studio-nya. Itu lama banget untuk Gradle build-nya. Tapi dengan fast development yang ada di Flutter, yaitu hot reload, ini teman-teman bakal menghemat banyak waktu dan mempercepat proses pengembangan sebuah aplikasi. Dan untuk fitur hot reload ini, dia itu akan berjalan kurang dari 1 detik. Untuk yang saya alami, jadi sekitar 400 milisecond. Itu kurang dari 1 detik banget. Oke, next. Dan yang kedua adalah expressive, flexible, and beautiful UI. Dan di sini Flutter itu bisa membuat sebuah tampilan aplikasi yang entah gimana itu tampilannya itu terasa sangat menarik. Dengan dukungan animasi itu yang dapat berjalan 60 frame per second. Nah, kenapa Flutter ini bisa berjalan 60 frame per second? Jadi Flutter ini dia itu dibuat dengan suatu engine yang sebenarnya engine ini ditujukan untuk games. Nah, kenapa kok bisa ditujukan untuk games dan bisa mendapatkan 60 FPS? Karena kalau teman-teman perhatikan dalam membuat sebuah games itu kan banyak komponen-komponen berat kayak misalkan animasi, tombol-tombol, dan juga transisi antara halaman. Dan itu harus membutuhkan proses yang cukup berat. Dan Flutter diciptakan menggunakan engine yang ditujukan untuk games, yang basisnya itu C++. Nama engine-nya itu Skia Engine. Di sini nggak saya tampilin, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Jadi dengan dukungan Skia Engine ini, aplikasi yang diciptakan dengan Flutter itu dapat berjalan 60 frame per second. Nah, karena 60 frame per second, otomatis experience pengguna itu bakal beda. Animasi yang halus dan juga widget-widget yang
yang dibuild dengan Flutter ini juga terlihat cantik seperti itu. Berbeda juga dengan Android native. Android native itu juga mungkin bisa untuk menampilkan banyak animasi, hanya saja implementasinya itu sulit, nggak semudah Flutter. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah native performance. Flutter ini juga memiliki fitur native performance yang dimana aplikasi yang dikembangkan dengan Flutter itu memiliki performa yang setara dengan aplikasi native masing-masing platform. Jadi ketika kita melakukan aktivitas seperti scrolling, paging, dan navigasi antar halaman, itu akan terasa smooth seperti aplikasi native. Nah, soalnya kenapa? Sebenarnya banyak framework untuk membuat aplikasi multi-platform, cross-platform. Itu kayak misalkan sekarang ada Ionic, ada Xamarin, dan dulu juga ada Intel XDK namanya. Itu mereka juga bisa bikin aplikasi cross-platform. Nah, hanya saja aplikasi yang diciptakan dengan framework-framework selain Flutter tadi, itu berjalannya itu di atas web-based. Jadi nggak jalan langsung di OS-nya, dia berjalan di atas browser. Nah, karena berjalan di atas browser, otomatis akan terjadi lagging pada aplikasi itu. Karena dia masih berjalan di atas browser. Hanya saja dia itu punya launcher yang seolah-olah aplikasinya itu ya kayak aplikasi natif. Padahal dia itu berjalan di atas web browser. Nah, sedangkan Flutter ini, dia itu langsung berjalan pada OS-nya sendiri. Jadi nggak perlu lewat web browser lagi. Maka dari itu Flutter bisa memberikan sebuah aplikasi yang performanya itu setara dengan aplikasi natif. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian kita udah bahas nih, Flutter itu kayak gimana, apa keunggulannya, dan juga hal-hal menarik tentang Flutter. Rasanya kayak kurang pas kan kalau kita cuma tahu Flutter-nya tanpa tahu cara install-nya. Oke, jadi di sini akan saya tunjukin di mana teman-teman bisa cek cara install Flutter itu sendiri. Nah, teman-teman tinggal ke situs resminya Flutter aja, flutter.dev, kemudian ke bagian dokumentasi di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini juga sudah ada di bagian Get Started di menu sebelah kiri. Di halaman pertama juga ada install. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih aja OS dari PC atau laptop yang teman-teman pakai. Misalkan teman-teman pakai Windows, macOS, Linux, ataupun Chrome OS, itu tinggal diikuti aja step yang ada di sini. Nah, dan untuk ngodingnya sendiri, itu teman-teman bisa milih antara Android Studio atau Visual Studio Code. Nah, kalau teman-teman pengen ngoding pakai Flutter itu nggak berat, ya berarti teman-teman bisa pakai Visual Studio Code yang dari Microsoft. Tapi kalau teman-teman pengen pakai teknologi yang Google banget nih, kan Flutter dari Google, ya berarti harus pakai Android Studio. Meskipun resikonya bakal berat, kayak gitu. Oke, next. Dan di mana kita bisa belajar Flutter. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin aja ya udah ada yang pernah belajar Flutter terlebih dahulu atau udah punya experience cukup lama dari Flutter. Tapi buat teman-teman yang belum belajar Flutter, di sini saya akan menunjukkan beberapa resource di mana teman-teman bisa belajar si Flutter ini. Yang pertama tentunya dan yang resmi adalah di flutter.dev, tetap di bagian dokumentasi. Di bagian samping ini udah ada samples and tutorial. Jadi di sini teman-teman udah dikasih tutorial lengkap sama si Google-nya. Ada juga yang namanya cookbook dan juga ada yang namanya Code Labs. Ini bisa teman-teman ikuti bagaimana cara bikin aplikasi Flutter dari mulai bikin project sampai compile aplikasi itu ke salah satu platform. Atau juga kalau teman-teman pengen di luar ini, itu teman-teman yang paling saya sarankan itu di Decoding, ya meskipun nggak gratis ya. Jadi di Decoding ini ada satu learning path yang namanya itu Multi-Platform App Developer.
Jadi di sini teman-teman udah disediain kelas-kelas di mana itu akan menjadi step by step di mana teman-teman bisa belajar si Flutter itu. Jadi mulai belajar dengan bahasa pemrograman Dart-nya dulu, kemudian prinsip solid. Solid ini agak ini sih sebenarnya agak cukup expert pembahasannya, tapi cukup patut dipelajari juga. Dan juga bikin aplikasi Flutter untuk pemula, fundamental aplikasi Flutter, sampai teman-teman menjadi Flutter developer expert. Seperti itu. Oke, mungkin yang saya bawakan nggak banyak ya untuk sesi kali ini. Oke, di sini ada satu kutipan quote. Semua orang itu jenius. Tapi jika kalian menilai seekor ikan dengan cara bagaimana dia memanjat sebuah pohon, maka seumur hidupnya dia itu akan menganggap dirinya bodoh. Sama seperti halnya teman-teman ketika baru belajar suatu teknologi baru, karena kita di komunitas Google yang membahas teknologi. Jadi jangan ngerasa minder dulu sebelum belajar. Semuanya itu pasti berasal dari ketidaktahuan, didasari rasa ingin tahu sampai dia menjadi tahu. Seperti itu. Jadi cukup pede aja lah, mau belajar sesuatu yang baru itu cukup pede aja, gak usah ngelihat teman-teman yang udah punya experience lebih tinggi, jangan minder. Karena menurut saya, di dalam dunia teknologi itu nggak ada senior dan junior. Yang ada siapa yang lebih cepat belajar dan siapa yang lebih dulu memulai untuk belajar. Itu aja. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak Kak Robin nih atas materi yang sangat luar biasa, walaupun memang sebetulnya sejujurnya ya, saya sendiri sebagai moderator sedikit pusing karena memang saya bukan background-nya IT ya. Jadi memang benar-benar sedikit mengurus otak juga. Jadi nih Kak, untuk pertanyaan ada beberapa yang udah masuk nih Kak. Mungkin bisa langsung saya bacakan ya Kak salah satunya. Jadi tadi di sini ada dari Mas Mudi, Teknik Informatika UTM. Yaitu pertanyaannya, Flutter kan bisa berjalan di banyak platform. Nah, jadi Flutter itu bisa berjalan harus dengan tambahan bahasa natif setiap OS, misal dikombinasikan dengan Kotlin di Android atau ditambah Swift di iOS. Apakah cukup dengan Flutter saja, udah bisa berjalan stabil di dua OS tersebut? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya cukup pakai Flutter aja itu udah cukup mumpuni. Cuman karena Flutter ini masih bisa dikatakan masih muda umurnya. Jadi untuk fitur-fitur natif itu sendiri masih banyak yang belum sebaik natif itu sendiri. Jadi misalkan kayak kita pengen bikin aplikasi yang punya fitur inilah, fitur notifikasi misalkan, itu sebenarnya di Flutter sudah bisa. Hanya saja kemampuan dari push notification di Flutter itu nggak sebaik push notification di Android natif maupun di Swift-nya iOS, seperti itu. Tapi itu tetap bisa dilakukan, hanya saja kemungkinan resikonya itu ketika kita menjalankan aplikasi yang dibangun dengan Flutter, yang dimana aplikasi ini mempunyai fitur-fitur natif dari masing-masing platform, itu kemungkinan besar di versi terbaru OS-nya itu nggak bisa berjalan. Kayak saya sekarang itu biasanya pengen nampilin ini. Di Android itu pengen nampilin TOS atau snack bar. Nah, Flutter ini nggak bisa nampilin itu, nggak bisa nampilin TOS dan juga snack bar. Menggunakan fitur langsung dari Flutter-nya ya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Itu sempat saya cari dan sempat bikin bingung juga. Ternyata ketika saya jalanin ke versi Android yang lebih lama, itu bisa tampil fiturnya. Jadi kayak gimana ya, Flutter ini untuk mengejar masing-masing platform itu masih cukup terlambat. Karena memang itu sesuatu yang cukup berat untuk mengimbangi seluruh platform. Kayak gitu. Tapi tetap bisa ditangani hal itu, kita ngoding di natifnya. Jadi kita bikin fungsi sendiri untuk menampilkan fitur yang kita inginkan di code natifnya, misalkan di Kotlin atau di Swift. Nah, nanti coding dari itu, fungsinya itu bisa dipanggil di Dart.
Kayak gitu. Itu untuk solusi yang dimana kita butuh fitur yang memang benar-benar native banget. Seperti itu. Oke, semoga menjawab. Baik, berarti selain memang ada beberapa hal yang perlu ditangani lebih lanjut, di situ juga ada solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut ya, kayak mengenai Flutter ini. Nah, Ya, mungkin betul. semoga cukup menjawab untuk penanya tadi. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga dari Mardianta. Nah, Mas mau tanya, sebelum Flutter kan sudah ada cross-platform framework seperti React Native, memakai JS. Untuk keunggulan Flutter-nya itu dengan framework lainnya bagaimana? Dan untuk bahasa Dart sendiri, seberapa sulit sih mempelajarinya gitu, Kak? Oke, sama React Native ya. Ya, React Native ini memang lebih lebih dulu rilis sebelum Flutter itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, React Native itu udah ada sekitar tahun 2015. Nah, bedanya Flutter dengan React Native ini apa? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Flutter ini dia itu punya sebuah engine yang namanya Skia Engine. Jadi komponen-komponen yang kita panggil di Flutter-nya itu semuanya diproses dan dikompil di Skia Engine itu. Semuanya. Jadi misalkan kita pengen menampilkan teks, tombol, atau menampilkan gambar, itu diproses di Skia Engine-nya. Nah, berbeda dengan React Native itu memanggil komponen langsung pada natifnya. Jadi misalkan kita pengen bikin tombol nih. Bikin tombol, misalkan tombol start atau apalah. Nah, tombol ini, komponen button yang dipanggil di React Native-nya itu menghubungi komponen yang ada di natifnya, yang ada di OS targetnya. Misalkan di Android, ya berarti dia manggil komponen button yang ada di Android, baru ditampilin ke aplikasi React Native-nya. Nah, kan di sini terjadi komunikasi nih antara React Native dan juga OS-nya itu. Otomatis itu akan terjadi delay, ya meskipun nggak kerasa delay-nya. Berbeda dengan Flutter yang tadi, yang dia itu sudah di-compile dan diproses di Skia Engine-nya. Nah, dan juga React Native ini sendiri, karena terjadi komunikasi sama OS-nya, ketika OS itu mengalami upgrade, otomatis React Native-nya juga akan upgrade. Seperti itu. Jadi perbedaan yang cukup signifikan itu terjadi di antara komunikasi dan non-komunikasi tadi. Jadi React Native komunikasi dengan OS-nya, sedangkan Flutter langsung di Skia Engine-nya. Di engine-nya Flutter itu sendiri. Nah, dan juga ketika kita pengen bikin suatu widget atau komponen yang dia itu adaptif terhadap dua platform, jadi di Android dan iOS, itu di Flutter itu udah otomatis disesuaikan. Jadi misalkan aplikasinya nih dijalanin di Android, ya berarti tampilan komponennya ya komponen Android. Dan kalau dijalankan di iOS dan komponennya itu ditujukan untuk iOS, ya berarti tampilannya sama kayak iOS. Di mana tampilan komponen kalau Android itu berdasarkan material design namanya. Dan kalau iOS itu berdasarkan Cupertino. Tampilan-tampilan komponennya itu kan beda. Itu sih untuk perbedaan yang paling signifikan. Dan untuk bahasa Dart sendiri seberapa sulit mempelajarinya? Kalau sebelumnya udah pernah ada experience, kayak misalkan pernah belajar JavaScript di React Native atau JavaScript dasarnya, itu nggak akan ada kesulitan ketika belajar Dart. Soalnya fungsi-fungsinya, sintak-sintak dan segala macam itu sama. Jadi cara nulisnya itu sama juga. Kecuali kayak ini ya, kayak misalkan nih teman-teman udah belajar bahasa pemrograman, misalkan JavaScript deh. Terus belajarnya ke Python, itu mungkin logikanya yang sama tapi sintaksnya yang cukup berbeda. Tapi untuk Dart ini itu sintaksnya cukup umum kok. Sama seperti bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Oke, kayak gitu. Semoga menjawab, Mas Mardianta. Oke, sangat luar biasa jawabannya dari Mas Robi atau Kak Robi atas pertanyaan dari Mas Mardianta. Nah, selanjutnya nih Mas, sebenarnya tadi itu kalau tidak salah ada yang angkat tangan. Ya. Nah, ini ada Abdul Wahid nih Abdul Wahid Al-Aziz, silakan.
Mas Wahid untuk meng-on-kan mic-nya dan Iya, Kak. perkenalan serta pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Atal Aziz, Prodi Teknik Informatika semester 3. Izin bertanya. Seumpama kita ingin membuat aplikasi yang ditujukan ke minimal Android 4 KitKat gitu. Nah, itu sudah diatur oleh Flutter atau kita yang mengatur sendiri untuk minimal versi Android, atau mengaturnya itu membuat sebuah kode atau secara otomatis dari Flutter tersebut? Oke, siapa tadi Mas Abdul Wahid? Ketika nanti kita bikin project baru menggunakan Flutter, itu otomatis untuk minimal version API level dan juga maksimum API level itu akan by default akan distandarkan berdasarkan standar Google. Jadi misalkan kalau nggak salah nih, standar Google itu sekarang minimalnya itu API 21, itu Android versi 5 Lollipop, dan maksimalnya itu Android target SDK-nya itu kalau nggak salah 30 atau 31 gitu. Itu versi Android yang terbaru. Nah, kalau misalkan kita pengen ngeganti target platformnya, target versi platformnya, itu di project Flutter-nya juga udah tersedia masing-masing project. Jadi ada folder project Android sendiri, project iOS sendiri, dan di directory paling luar itu baru kita ngoding Flutter-nya. Jadi kalau kita mau ngulik-ngulik natifnya lagi, ngulik-ngulik Android-nya lagi, itu tetap bisa. Misalkan ya kayak tadi ganti target platformnya, target versi platformnya, atau kita pengen menambahkan coding natifnya, itu tetap bisa. Jadi nggak dibatasi, misalkan nih kita pakai Flutter, ya udah kita nggak bisa nyentuh natifnya, itu nggak. Jadi tetap bisa kita sentuh natifnya, kita mau apakan natifnya itu tetap bisa. Tapi tentu saja kalau misalkan kita ngulik-ngulik Android-nya nih, jadi fitur apa yang kita coding di natif Android-nya itu nggak akan berjalan di iOS-nya. Kayak gitu, di platform lain itu nggak bakal jalan. Jadi bakal berjalan di Android aja. Kayak gitu sih. Tapi untuk versi Android sendiri itu kalau menurut saya nggak usah dirubah-rubah, kita ikuti aja standar dari Google itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, ini ada yang angkat tangan lagi nih Kak. Namanya Igustin Ngurah Aditya Kesuma. Mungkin bisa langsung saja on mic dan juga pertanyaannya untuk dijawab nanti oleh Kak Robi. Izin memperkenalkan diri, saya Igustin Ngurah Aditya Kesuma. Saya studi programnya S1 SI dari Undika. Terus ini saya ada pertanyaan buat Mas Robi. Ini kalau diukur secara waktu, bulan atau minggu atau tahun, kira-kira belajar coding ini sampai bisa dijual ini berapa lama ya? Untuk bidangnya Mas Robi gitu dalam dunia developing game. Terima kasih. Kayaknya itu ini sih Mas, jawabannya nggak bisa secara global, jadi itu tergantung personal masing-masing. Nah kalau menurut saya sendiri, kalau target kita itu sudah ke target penjualan atau ke pasar tertentu, agak bingung juga saya soalnya jawabnya. Soalnya nggak bisa secara global sih. Jadi kalau menurut saya sendiri itu mungkin sekitar, ya paling nggak aplikasi itu ketika aplikasi itu sudah perfect dalam artian segala fitur yang dimasukin itu cukup signifikan atau cukup apa ya istilahnya ya cukup sulit lah. Misalkan kita bikin aplikasi yang pengen login itu pakai fitur deteksi wajah dan segala macam, itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Lamanya ini tergantung personal masing-masing ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen bikin suatu aplikasi atau game sederhana, kayak misalkan gamenya itu cukup ditujukin target audiensnya itu cukup untuk anak TK, itu kan saya kerjanya di bidang itu kan. Jadi bikin aplikasi game edukasi yang ditargetkan untuk anak usia dini itu cukup cepat sih, 2 minggu sampai 1 bulan itu udah langsung bisa dipasarkan. Tapi tergantung ininya juga sih. Tergantung
tergantung rencana bisnisnya. Kalau misalkan kita bikin ini nih, kita bikin sebuah game atau aplikasi yang temanya Agustusan misalkan. Nah, kita kan nggak mungkin nih ngerilis game itu di bulan Januari. Jadi kita harus ngelihat juga momen di mana kita bisa ngerilis produk yang siap kita pasarkan. Seperti itu sih. Oke, untuk Gusti apakah ada yang ingin tambahkan atau bagaimana? Tidak Kak, terima kasih sudah menjawab, sudah. Oke. Oke, ini sangat luar biasa sekali bahwasanya, kalau sudah menyangkut bisnis-bisnis nih, jadi saya semakin semangat ini karena menyangkut. Iya. Cuan ya Mas ya. Mungkin sekaligus pertanyaan terakhir nih Kak, ada dari Abdul Wahid kembali mengangkat tangan yang nantinya silakan untuk on mic dan juga pertanyaannya. Monggo. Seumpama kalau ada bug pada aplikasi itu secara otomatis dari Flutter memberi peringatan atau tidak ada peringatan nggak? Bug dalam artian kayak gimana itu? Misalkan kalau bug-nya itu ketika ada di aplikasi itu sendiri, itu otomatis dikasih tahu. Tapi kalau misalkan bug-nya itu terjadi di pihak ketiganya, misalkan kita pakai beberapa package dan segala macam, itu ya tetap dikasih tahu, cuman kita nggak bisa memperbaiki bug itu. Karena itu udah di luar tanggung jawab kita. Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi dan terjadi bug, ternyata bug-nya itu terjadi pada versi platform sekian dan versi library sekian, itu bakal dikasih tahu ketika kita udah melakukan log pada aplikasi itu menggunakan IDE natifnya. Misalkan kalau di Android itu kan ada Android Studio. Nah itu kita ada fitur yang namanya logcat. Di Android Studio itu ada logcat. Di situ kita bisa ngelihat log-log apa aja yang tampil ketika aplikasi dijalankan. Dan biasanya kalau misalkan bug itu terjadi pada library pihak ketiganya, itu selama development, kalau kita nggak menguji aplikasi itu ke beberapa versi, itu kita nggak bakal tahu. Sama seperti yang saya sebutin tadi, kayak kita bikin fitur TOS. Untuk bikin fitur TOS di Flutter itu ada library pihak ketiganya, ada package pihak ketiganya. Nah, package ini itu dites di Android versi terbaru, itu nggak bisa. Nah, sedangkan untuk versi Android yang cukup lama, dia itu tampil fiturnya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan bug-nya itu terjadi di codingan kita sendiri, itu bakal dikasih tahu kok. Jadi misalkan nih, kita ngoding, codingannya nggak error, di compile itu sukses. Tapi ketika dijalankan, aplikasinya terhenti. Nah, itu biasanya bakal dikasih tahu kok. Kenapa dia itu terhenti? Biasanya, kalau dulu sih seringnya itu typo ya. Tapi karena sekarang udah ada null safety, itu berarti sekarang udah aman. Jadi misalkan kalau dulu sebelum ada null safety, kita pengen manggil suatu variabel, misalkan kita pengen nampilin nih teks hello world, di mana kalimat word itu disimpan ke variabel tersendiri. Nah, variabel ini kita panggil. Nah, kalau dulu belum ada null safety, kita kan nggak tahu nih, variabel ini kondisinya sedang null atau enggak. Nah, kalau dia null, itu dia di run dan di compile itu nggak masalah. Tetap berjalan. Nah, hanya saja ketika aplikasinya itu udah mulai dijalankan, dia bakal force close atau terhenti. Kayak gitu sih. Gimana Mas? Apa terjawab? Ya Kak, sudah cukup Pak. Paham. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, sangat luar biasa. Lagi dan lagi jawaban dari Mas Robi ini dengan materi yang cukup menguras otak dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dari para audiens. Yang tentunya sayang sekali pertanyaan dari Mas Wahid tadi merupakan pertanyaan penutup pada sesi kedua pada siang hari ini. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sangat antusias sekali dan sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya yang pastinya tidak apik rasanya kita tidak mendengar jawab-jawab penutupan atau satu patah dua patah kata dari materi kedua kita mengenai bagaimana sih untuk memotivasi orang atau menyemangati seorang yang ingin belajar Flutter atau baru berniat belajar Flutter dan lain sebagainya. Silakan Kak Robi.
Oke. Jadi ya seperti kutipan quote barusan kata Albert Einstein, jadi semua orang itu jenius, tapi di bidangnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh menilai ikan dari cara bagaimana dia memanjat sebuah pohon, itu pasti akan kelihatan bodoh. Nah, dan saya sendiri sebenarnya belajar coding itu mulai kelas 5 SD, dan pada saat itu belum punya perangkat yang cukup mendukung lah istilahnya. Jadi apapun alasannya itu nggak ada suatu alasan yang bakal menghentikan tujuan kita selama kita punya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya anak-anak IT itu banyak halangan kayak laptopnya nggak kuat dan segala macam. Sebenarnya itu bukan sebuah halangan. Kalau menurut saya itu bukan sebuah halangan. Dan malah halangan itu seharusnya akan menjadi menjadi sebuah penyemangat. Gimana caranya kita menjadi lebih semangat untuk belajar, dan bagaimana caranya kita bisa bikin karya, sampai akhirnya karya-karya yang kita ciptakan itu bisa membuat diri kita sendiri itu menjadi bangga dan bisa punya alat-alat yang kita pengenin dulu, kayak gitu. Itu sih, Mas Nur Lukman. Oke, sangat luar biasa sekali closing statement dari Kak Robi ini, sangat applause sekali. Saya pun kagum-kagum sekali dengan para pemateri pada siang hari ini, sangat luar biasa. Saya, belum ada apa-apanya saya dibandingkan dengan beliau-beliau semua. Mungkin nanti ke depannya kita akan lebih belajar dan sharing-sharing kembali lagi mengenai suatu hal teknologi, khususnya di forum GDSC ini. Maka dari itu, teman-teman yang ingin lebih tahu dan lebih banyak ilmu, jangan lupa untuk masuk ke Discord GDSC dan menjadi member GDSC untuk info-info yang lebih dalam selanjutnya. Nah, teman-teman, sesi materi dari pertama dan kedua telah kita laksanakan nih, sesuai dengan rundown atau runtutan acara yang saya bacakan di awal, bahwasanya selepas ini akan ada sesi foto bersama. Nah, sebelum sesi foto bersama, saya akan menyapa dulu nih, istilahnya penanggung jawab dokumentasi pada siang hari ini untuk menunjukkan prosedural foto bersama kita. Halo Kak Enda, apakah sudah ada? Iya, baik Mas Lukman, sudah ada. Oke, untuk sesi foto saya serahkan ke Kak Enda. Silakan, Kak. Ya, baik, terima kasih Mas Lukman. Karena kita sudah sampai di sesi foto bersama, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk gayanya itu nanti seperti ini ya, teman-teman. Nanti ketika aba-aba hitungan ketiga, diharapkan teman-teman sudah siap ya. Terima kasih. Bisa kita mulai? Ya, baik, gak apa-apa. Bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya. Baik, saya kembalikan ke Mas Lukman. Silakan Mas Lukman. Baik, terima kasih Kak Enda atas sesi foto yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan sesi foto tersebut agar tahu nih siapa-siapa saja yang bergabung pada siang hari ini. Barangkali nanti ada yang ingin mencari jodoh atau mencari teman dan lain sebagainya. Bisa banget tentunya di forum GDSC ini selain mencari ilmu ya, karena itu hanya bonus saja. Nah, baik teman-teman, tidak terasa bahwasanya kita telah berada di penghujung acara hari ini teman-teman. Dan saya yakin apapun acara hari ini dan apapun ilmu yang kalian dapatkan pasti akan bermanfaat ketika teman-teman tidak hanya mendengarkan tapi juga mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau begitu saya menutup sesi pertama atau sesi acara hari ini dengan mengutip salah satu quotes ya. Istilahnya motivasi yang biasanya saya selalu banggakan dan saya selalu terapkan, yaitu jika kamu ingin menjadi pedang yang tajam untuk menghunus mangsanya, maka kamu harus siap ditempa dengan waktu yang sangat lama. Dan jika kamu ingin berada di tangga yang ke-100, kamu juga harus siap untuk melangkah di tangga yang pertama. Kalau begitu, saya Nur Lukman sebagai moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, dipersilakan untuk live ya.